Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UPN Veteran Jakarta dari kelas 02 mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Kepada yang terhormat Bapak Riswanda sebagai dosen mata kuliah ini, perkenalkan nama saya Filendra Marika Wijaya dengan NIM belakang 052 dan teman saya. Saya Farah Muhammad Gazialeno dari NIM belakang 060. Kami di sini akan membuat video tentang manfaat menempuh kuliah filsafat, kelebihan berpikir menggunakan kaidah ilmiah di lingkungan kampus serta sekitar, dan membahas isu yang sudah kami buat yaitu pengangguran di kalangan Gen Z. Nah, pertama saya akan menjelaskan manfaat menempuh mata kuliah filsafat menurut sudut pandang saya Lendra. Manfaat menempuh mata kuliah filsafat ilmu dan logika bagi saya adalah memberikan berbagai manfaat yang melampaui pencapaian akademis, mulai dari pengembangan kemampuan berpikir kritis dan sistematis yang sangat penting untuk menganalisis argumen secara mendalam, mengidentifikasi kesalahan logika, serta membuat keputusan yang rasional dan bersadar bersadar pada bukti yang kuat. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah melalui pemahaman prinsip-prinsip logika yang efektif, yang sangat berguna tidak hanya untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan tantangan dengan pendekatan yang struktur dan efisien, serta meningkatkan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam diskusi dan penulisan esai kompleks yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan untuk mengartikulasikan ide dengan jelas dan persuasif dalam berbagai situasi. Lalu ada sudut pandang dari Farel mungkin bisa dijelaskan. Nah, kalau dari saya, Farel, hampir sama seperti yang apa Shalendra bilang. Kalau kita manfaat dari mata kuliah filsafat dan logika adalah uh, untuk memecahkan masalah dengan rasional, dengan bukti yang kuat, dan juga uh, ini mata kuliah filsafat dan logika memiliki manfaat yang signifikan dalam perkembangan intelektual dan berpikir kritis. Dengan belajar filsafat ini, seseorang bisa berpikir lebih kritis lagi untuk mempertanyakan jawaban yang dikembangkan, membuat mereka lebih bijaksana juga. Selanjutnya, uh, untuk lanjut kelebihan berpikir Lalu, menggunakan kaidah ilmiah. lalu kita lanjut membahas kelebihan berpikir menggunakan kaidah ilmiah di lingkungan kampus dan lingkungan sekitar. Saya akan menjelaskan lingkungan kampus terlebih dahulu. Berpikir menggunakan kaidah ilmiah bisa dikenal dengan berpikir kritis atau berpikir logis, memiliki banyak manfaat untuk di lingkungan kampus. Berikut ada beberapa keunggulannya. Pertama, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memahami konsep dan teori dengan lebih mendalam dan kritis. Mahasiswa yang terbiasa berpikir ilmiah akan mampu memahami konsep dan teori perkuliahannya dengan lebih mendalam dan kritis. Hal ini akan mereka latih untuk menganalisis informasi, mempertanyakan asumsi, dan mencari bukti yang mendukung atau menyangkal suatu ide-ide. Lalu menganalisis informasi dan data secara logis. Kemampuan menganalisis informasi dan data secara objektif dan logis sangat penting untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan seperti makalah, proyek, dan penelitian. Lalu merumuskan pertanyaan penelitian yang baik dan melakukan penelitian yang berkualitas. Ini mampu merupakan langkah awal yang penting untuk melakukan penelitian. Mahasiswa yang terbiasa berpikir ilmiah akan mampu merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih jelas, terarah, dan dapat dijawab melalui penelitian. Lalu kita dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Pertama, menyampaikan ide dan gagasan secara jelas, terstruktur, dan logis. Kemampuan berkomunikasi secara efektif merupakan salah satu soft skill yang penting bagi mahasiswa. Lalu dapat lebih mendengarkan dan memahami pendapat orang lain, dan dapat juga menulis secara ilmiah dengan bahasa yang lebih baku dan lebih ilmiah. Lalu terakhir dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah yang menjadi lebih jelas dan clara, menganalisis masalah dengan sistematis dan lebih logis,
lalu mencari solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, sekarang mungkin ada untuk di lingkungan sekitarnya bisa dijelaskan oleh Farel. Nah, sekarang kita bahas yang untuk lingkungan sekitar. Berpikir dengan kaidah ilmiah yang dikenal juga dengan berpikir kritis atau berpikir logis, memiliki banyak sekali manfaat di lingkungan sekitar ya. Berikut beberapa keunggulannya. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Menyaring informasi yang tidak akurat, yang seperti biasa di era digital ini, kita dibanjiri dengan informasi yang dari berbagai sumber. Tidak semua informasi tersebut akurat dan dapat dipercaya. Berpikir ilmiah membantu kita menganalisis informasi secara kritis, sehingga kita dapat memiliki informasi yang akurat dan terpercaya untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, menganalisis resiko dan manfaat. Setiap keputusan memiliki resiko dan manfaatnya masing-masing. Berpikir ilmiah membantu kita lebih menganalisis resiko dan manfaat setiap alternatif dengan cermat, sehingga kita juga bisa dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, yang ketiga, bertanggung jawab atas konsekuensi. Setiap keputusan memiliki konsekuensinya. Berpikir ilmiah membantu kita memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dan juga kaidah ilmiah di lingkungan sekitar juga meningkatkan kualitas komunikasi. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelasnya dan terstruktur. Berpikir ilmiah membantu kita untuk menyampaikan informasi dengan jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Kita juga dapat menggunakan bahasa yang logis dan sistematis, serta memberikan bukti dan data yang mendukung argumen kita. Yang kedua, mendengarkan dan memahami pendapat orang lain. Berpikir ilmiah membantu kita untuk mendengarkan dan memahami pendapat orang lain dengan seksama. Kita dapat menganalisis pendapat orang lain dengan kritis dan memberikan tanggapan yang konstruktif. Dan ketiga, membangun hubungan yang lebih baik. Berpikir ilmiah membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan membangun rasa saling percaya. Dan manfaat kaidah ilmiah dalam lingkungan sekitar yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kehidupan. Yang pertama, membuat keputusan yang lebih baik dalam aspek kehidupan. Berpikir terlebih dahulu membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, keuangan, karir, dan hubungan pribadi. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Berpikir ilmiah membantu kita untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kita dapat menganalisis isu-isu sosial dan politik dengan kritis, dan memberikan solusi yang konstruktif untuk masalah-masalah tersebut. Lanjut topik setelahnya. Nah, sekarang kita akan membahas isu yang sudah kami buat, yaitu pengangguran di kalangan Gen Z. Fenomena ini ada fenomena yang mengkhawatirkan karena pengangguran di kalangan Gen Z ini rata-rata kelahiran 2000 sampai 2012. Indonesia menjadi isu yang kian mengkhawatirkan. Badan-badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pada Agustus 2023 terdapat 9,98 juta Gen Z yang menganggur, setara dengan 22,5% dari total populasi manusia di Indonesia. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya dan menjadi bom bagi masa depan bangsa. Lalu ada contoh kasus nyatanya seperti lulusan SMA atau SMK yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kurang keterampilan yang dibutuhkan industri. Lalu ada sarjana yang tidak sesuai dengan minat dan bakat sehingga sulit mencari pekerjaan yang sesuai. Lalu terakhir ada kurangnya informasi dan akses kepada pekerja bagi Gen Z tersebut. Lalu ada akar permasalahan kompleks. Pertama, ketidakcocokan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum pendidikan yang belum adaptif dengan kebutuhan industri, serta kurangnya pelatihan vokasi yang relevan. Lalu transformasi digital yang pesat, munculnya pekerjaan yang membutuhkan keterampilan digital, sedangkan Gen Z belum sepenuhnya siap. Lalu ada keterampilan hidup yang kurang memadai,
kurangnya kemampuan soft skill seperti komunikasi, prestasi, dan kerja tim yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu ada minat dan bakat yang tidak sesuai dengan peluang Gen Z. Gen Z cenderung mengikuti tren yang tidak mempertimbangkan minat dan bakat mereka dalam memilih jurusan pendidikan. Lalu ada solusi yang dibutuhkan. Pertama ada reformasi pendidikan, memperbarui kurikulum pendidikan agar lebih adaptif dengan kebutuhan industri, serta memperbanyak program vokasi yang relevan. Lalu ada pengembangan keterampilan digital, memberikan keterampilan digital kepada Gen Z seperti coding atau digital marketing. Nah, lalu ada peningkatan soft skill, memberikan pelatihan soft skill kepada Gen Z seperti komunikasi, presentasi, atau kerja sama tim. Dan terakhir ada penyediaan informasi dan akses terhadap peluang kerja, memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses tentang peluang kerja Gen Z melalui platform online dan offline. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Farel. Nah, ada peran-peran yang penting yang bisa dilakukan oleh Gen Z, yaitu pertama meningkatkan kesadaran diri, memahami minat, bakat, dan potensi diri untuk memilih jurusan pendidikan dan pekerjaan yang tepat. Nah, yang kedua, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan, mengikuti pelatihan dan kursus-kursus untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Yang ketiga, membangun jaringan. Membangun jaringan dengan profesional di berbagai bidang untuk membuka peluang kerja. Yang keempat, berani untuk mencoba. Tidak ragu untuk mencoba berbagai peluang kerja dan belajar dari pengalaman. Yang terakhir, menjadi agen perubahan, berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari peran-peran penting itu, dengan upaya itu kita berharap untuk isu pengangguran di kalangan Gen Z ini dapat diatasi. Gen Z memiliki Betul, potensi yang besar untuk menjadi generasi yang kreatif, inovatif, dan produktif. Dengan dibekali dengan pendidikan, pelatihan, dan informasi yang tepat, Gen Z dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Sudah cukup, Farel. Sudah? Nah, mungkin segitu aja dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.